Masa macan kalah sama tukang kayu. Tukang kayu cuma bisa motong kayu. Yap, faktanya memang begitu. Macan nasihat tunduk pada tukang kayu. Bayangin aja guys, 16 orang menteri Pak Jokowi masuk di kabinet Prabowo Gibran. Dan ini menandakan bahwa terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden hanya formalitas. Nah, yang paling konyolnya adalah Raffi Ahmad juga masuk di kabinet Prabowo. Membuat para netizen sangat geram dan bertanya-tanya apa sih yang pernah dibuat oleh Raffi Ahmad sehingga bisa dijadikan sebagai menteri. Salah satunya kritikan yang paling keras adalah dari Miss Julid. Bahkan Miss Julid mengatakan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Toh yang jadi menteri bisa berijazah SMP, yang penting pandai menjilat dan terkenal. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar pedas Miss Julid dan juga netizen. Ya, Raffi Ahmad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai. Ada. Sekolah tinggi-tinggi nggak ada gunanya. Menteri kita aja SMP. Kalau SMP berkualitas nggak apa-apa sih, ya kan? Berdiri di sendiri, ya kan? Kerjanya tidak menjilat, tidak menjadi makelar. Maklar. Raffi Ahmad kan menjilat plus makelar. Maklar apa tuh, Miss? Maklar banyak kan, udah gue omongin. Raffi Ahmad tuh maklar apa tentang ke pejabat-pejabat, ya kan? Bikin usaha, ya kan? Ya kan? Bikin usaha, mau usaha abal-abal nggak apa-apa. Yang penting lo ada usaha, perusahaan, isinya pejabat semua di situ. Usahamu nggak laku nggak apa-apa. Yang penting berani ya, di situ uang mengalir. Seperti cuci baju, ya kan? Laundry, money laundry. Akhirnya terbukti kan, makanya di eranya Jokowi sama Prabowo gini, sekolah nggak penting. Yang penting lu rajin menjilat dan menjadi maklar seperti Budiari, seperti ini, ya kan? Kalau Budiari menjadi menteri, ya karena dia jadi buzzer, ya kan? Buzzer, apalagi dia kemarin kan Kominfo. Kominfo kan memegang semuanya. Kalau lu nggak jadiin gue menteri Prabowo, gue bongkar semua ke media. Aja diambil sama Prabowo. Dulu Budiari dulu, ya kan? Budiari dulu ngantem Jokowi loh. Mau membubarkan Projo, akhirnya dapat jabatan, ya kan? Di eranya Prabowo diancam lagi, ngancem lagi, akhirnya dapat jabatan. Gak tahu ini Budiari bertahan berapa bulan atau 1 tahun atau berapa. Apakah di era 100, kita lihat aja kinerjanya Prabowo nanti setelah dilantik 100 harinya gimana, ya kan? Mampu nggak dengan menteri-menteri yang tidak berkualitas itu? Ada sih menteri-menteri yang profesor-profesor itu, tapi tidak ada di bidang situ. Lawaknya di situ, ya kan? Memang ada sih bagian yang sebagai profesor apa, tapi dia menjadi menteri bukan bidangnya. Apalagi jadanya Ahok, mantan jadanya Ahok itu, mantan jadanya si Veronica. Apa itu? Pedas. Yang penting lo mendukung, menjilat, dapat. Siapa tahu Veronica ini lama-lama dinikahin Prabowo. Kan lumayan, ya kan? Anjir. Akhirnya akan menjadi ibu negara. Salam waras. Halo guys, lebih dari 92 orang dipanggil ke Kertanegara. Dari 16 menterinya Pak Jokowi, ada Raffi Ahmad, Gus Miftah, sampai ke Haikal Hasan yang katanya akan beroposisi sampai mati. Ya, tapi ternyata juga tiba di sana. Ada bros tuh, Haikal Hasan. Ya, Indonesia akan ada pelantikan hampir 100 menteri dan wakil menteri nanti ya sebentar lagi. Nah, tapi Maladewa ternyata jauh lebih paham soal ini. Soal arti efisiensi dan efektivitas. Presiden Maladewa pecat 7 menteri dan 43 wamen.
Banyak ya. Sementara di Amerika yang lebih kaya gitu ya, lebih luas penduduknya, lebih banyak dan lebih maju, menterinya cuma 15 saja. Ya, ini soal niat sih ya. Kabinet bongsor dengan dalih merangkul semua. Ya, rasanya negara semaju apapun tidak ada yang postur kabinetnya sebengkak ini. Bahkan obesitas menurut saya dan rawan terkena serangan stroke. Ya, sepertinya kita kaget juga ya bahwa akan ada begitu banyak jumlah kementerian, termasuk di dalamnya wakil menteri dan badan-badan lainnya yang akan muncul di kabinet yang akan datang ini. Dan ini terjadi di saat hutang menggunung, mega proyek yang menuntut anggaran super besar, lalu belum lagi masalah dalam negeri, PHK, kemiskinan, transportasi, rendahnya pendidikan, dan lain sebagainya. Satu kementerian saja ini akan menelan biaya MM-an untuk pengadaan kop surat, cap peralatan kantor, dari pusat sampai ke titik terjauh di daerah. Nah, ini belum termasuk penggelembungan dana ya. Tapi ya, mau bilang apa? Inilah namanya balas jasa. Konsekuensi dari koalisi gemuk. Semua harus kebagian. Dan yang akan dirugikan, ya rakyat lah. Pajak dari rakyat. Namun APBN yang semestinya untuk pembangunan, ya akan sebagian besar habis untuk membiayai perubahan-perubahan yang tidak perlu. Ya, lagi-lagi rakyat yang akan harus menanggung dan membayar biaya politik. Lalu soal kemiskinan, ya semuanya akan selesai kok dengan bansos. Dengan Mungkin bansos sudah cukup barangkali. Yap, bagi rakyat, ayo semakin semangat bayar pajaknya, karena negara butuh banyak sekali biaya buat gaji dan fasilitas mereka. Salam. Salam logika. Salam. Kalau melihat calon-calon menteri yang kemarin dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara, menurut saya itu mah sama saja yang menjadi presiden itu Gibran, bukannya Pak Prabowo. Kental banget nuansanya menuju Gibran 2029. Melihat yang dipanggil ada Mr. P, itu mah artinya pengaruh JKW masih sangat kuat. Ngelihat ada yang dipanggil yaitu Mr. D, jangan berharap korupsi akan diberantas. Cukup dengan mengembalikan uang saja, selesai. Melihat yang dipanggil ada Ibu S, ya artinya itu rumusnya pasti tetap ngutang. Ini mah bukan rekonsiliasi atuh. Kalau istilah pabrik mah rekondisi. Katanya kabinet second, ternyata second. Ya, gua sih berharap bahwa prediksi gua ini salah. Yap, saya kira saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Om Botak bahwa melihat di kabinet Prabowo Gibran yang diisi oleh mayoritas menteri-menterinya Pak Mulyono, ini adalah persiapan untuk 2029 si Gibran untuk dijadikan sebagai presiden. Dan untuk saat ini, apalagi selesai pelantikan Prabowo Gibran, rakyat harus bersabar dan rutin membayar pajak untuk para menteri-menteri kita yang sangat luar biasa, yang sudah terbukti kualitasnya dan cara menjelatnya sudah membuktikan bahwa mereka layak untuk menjadi menteri. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.